Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sukmo Waseso. Kali ini saya Mas Berto akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Jeritan Ratna si Gadis Bisu. Cerita ini ditulis oleh Ratna. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku langsung melanjutkan perjalananku yang sempat tertunda beberapa menit. Tak butuh waktu lama, aku sudah sampai rumah. Beres-beres dulu sambil nunggu maghrib. Saat aku beres-beres, aku menemukan sebuah ruangan rahasia yang berada di bawah tanah, yang katanya tidak boleh ada yang membuka. Aku penasaran sama ruangan itu. Kira-kira isinya apa ya? Udah digembok, mana aku gak boleh masuk lagi. Bikin penasaran saja dah. Gumamku dalam hati. Tak terasa aku sudah selesai membersihkan seisi rumah ini. Capek banget, akhirnya selesai juga. Tapi kok aku kepikiran ya sama Bang Teguh tadi. Udahlah, biarinlah. Aku lanjut scroll TikTok aja. Saat aku sedang scroll TikTok, tiba-tiba ada notif berita. Sayembara pendonor darah. Bila ada yang mampu mendonorkan darahnya sebanyak 5 kantung dengan golongan darah AB, akan saya berikan apapun yang kalian inginkan. Dibutuhkan segera hubungi nomor sekian. Ih, kok beritanya sama kayak golongan darahnya Mamat ya? Apa jangan-jangan bokap sama nyokapnya Mamat yang bikin sayembara ini? Mungkin saja iya sih. Dia kan keluarga kalangan atas juga. Di cerita lain sebagai Teguh. Gak nyangka banget gua, ternyata rumah itu udah dikontrakin. Kenapa Mamat gak pernah cerita sih? Tuh anak, bikin kaget aja. Gumamku dalam hati. Setelah siap, ia mengirimkan bubble chat ke temannya. Hei, udah pada siap kan? Tanyaku. Udah, balas Udin. Oke, siap. Gua OTW sekarang ya. Nanti gua mau cerita penting nih, balasku. Siap, jawab mereka kompak. Satu persatu ia sudah selesai menjemput temannya. Ia pun melajukan mobilnya ke rumah sakit dengan kecepatan sedang. Oh iya Gu, lo mau cerita apaan tadi? Tanya Agus yang mulai penasaran. Nanti aja, gua lagi nyetir, ntar gak fokus, jawabku. Ya udah deh, jawab Agus kecewa karena tidak mendapatkan jawaban langsung. Sesampainya di rumah sakit, mereka langsung menuju ke ruangan VIP yang sudah diberitahukan oleh ibunya Mamat. Bunyi suara ketukan pintu. Tiba-tiba suara pintu dibuka yang langsung menampakkan sosok ibunya Mamat. Mereka berempat kaget. Pasalnya ibunya Mamat kini sangat pucat. Astagfirullahaladzim, Tante sakit? Istirahat dulu Tan, biar gantian kami yang jaga Mamat, ucap Udin. Gak apa-apa Din, kalian duduk aja di kursi. Tante belikan cemilan dulu di bawah, ucap ibu Mamat. Gak usah repot-repotan. Gak apa-apa, Tante istirahat saja. Pasti Tante capek kan, ucap Udin. Ya udah Tante tidur dulu ya. Nitip Mama Din, kalau mau beli makanan apa minuman ambil aja itu uang. Dompet Tante itu di dalam tas yang di loker samping kasur Mamat, ucap ibu Mamat panjang. Iya Tante, makasih. Setelah bicara seperti itu ke Udin, ibunya Mamat langsung memejamkan matanya di sofa dekat ranjang Mamat. Mereka berempat pun asik mengobrol.
Katanya lu mau cerita malah gak jadi, gimana sih? Gua bete, gua nungguin lu cerita dari tadi, ucap Agus bete. Oh iya, astaga, gua lupa. Maaf. Ucap sambil cengengesan. Jadi gini bro, gua pas tadi di jalan mau pulang dari warung, gua papasan sama Aldo, pemuda rantau itu. Masih ingat kan? Tanya aku berusaha memastikan mereka agar tidak ada yang salah paham. Iya, gue ingat. Temennya Ratna kan? Tanya Agus. Shh, jangan sebut merek, bahaya kalau ada yang denger, ucap Yanto berbisik-bisik. Sorry, kelepasan gua, lupa. Ucap Agus cengengesan. Oke, gua lanjut ya. Gua ketemu dia, terus dia nyapa gua, tanya-tanya lah gua dari mana, mau kemana, gitu kan. Terus gua tanya lu tinggal di mana. Terus dia nunjukin, dan kalian tahu dia tinggal di mana? Tanya Teguh ke temannya. Gak lah, udah langsung cerita aja, gak usah tebak-tebakan, jawab Agus greget. Dia pernah tinggal di rumah yang pernah kita buat bunuh Ratna, ucap Teguh pelan-pelan. Hah? Teriak mereka bertiga. Tak lama kemudian, dokter yang memeriksa Mamat pun tiba-tiba datang dan bertanya. Kenapa mas kok teriak-teriak? Tanyanya yang berhasil membuat mereka semua terbungkam pikiran. Maaf ya ganggu kalian ngobrol, saya cuma mau ngecek kondisinya saja. Tenang, saya gak dengar kok yang dibicarakan kalian apa. Cuman saya dengar pas kalian teriak doang, ucap dokter yang seolah-olah tahu apa yang mereka semua pikirkan. Kini mereka semua akhirnya bisa bernafas dengan lega. Oh ya dok, silahkan cek dulu aja, ucap Udin yang paham situasi saat ini. Raut wajah dokter yang tadinya ceria kini lesu dikarenakan ia merasa gagal. Pasiennya kini belum ada perubahan. Oh iya, di sini ada kerabat dekatnya Mama tidak? Tanya dokter. Kebetulan kami semua teman dekatnya dok. Ada apa ya dok? Apa kondisinya kini semakin membaik? Ucap Udin. Kondisi teman kalian kini semakin kritis. Jadi harus segera mendapatkan pendonor darah yang pas. Kalau tidak, nyawanya bisa saja pergi kapan saja, ucap dokter. Astagfirullahaladzim. Yang benar saja dok. Memangnya golongan darah yang dibutuhkan apa dok? Tanya Yanto tak percaya. Golongan darah AB. Tapi di sini stok kantong darah golongan AB habis, jadi susah menemukan yang pas, terangnya. Ya ampun. Ya udah dok, makasih, nanti kami bantu carikan pendonor, jawab Yanto. Golongan darah kalian apa? Tanya Yanto ke teman-temannya yang lain. Gua O, jawab Udin. Sama gue juga O, balas Agus. Kalau gua sih A, jawab Teguh. Lah, lu sendiri apa tok? Tanya Agus. Gua B, balas Yanto. Nah pas tuh golongan darah lu sama Teguh, disatuin kan pas jadi golongan darah AB, ucap Agus konyol. Mana bisa gitu? Ya kali, masa golongan darah bisa dicampur gitu, ucap Udin sewot sambil menonyor pelan kepala Agus. Ya kan siapa tahu bisa. Emang ada manusia yang golongan darahnya AB? Tanyanya. Ya adalah. Kalau nggak ada mana mungkin golongan darah Mamat AB. Kini bukan hanya Udin tetapi Teguh juga sewot dengan pertanyaan konyolnya Agus. Ada apa ini ribut-ribut? Tanya ibu Mamat yang terbangun dari tidurnya. Ini Tan, tadi dokter kesini katanya kondisi Mamat semakin lemah, harus cepat-cepat nyari pendonor darah, jelas Udin ke ibunya. Oh, jawabnya singkat. Hah? Cuman O doang tak?
Itu anak tante loh yang sekarat, bukan orang lain. Masa tante santai banget nanggapinya? Ucap Udin tak terima. Tante pasrah, Din. Golongan darah tante O, sedangkan suami saya A. Jadinya susah. Saya nggak tahu mau nyari pendonor di mana. Ucapnya pasrah. Sabar ya, Tante. Semoga cepat ketemu golongan darah yang pas. Ucap Udin menenangkan. Iya, makasih ya, Din. Makasih ya kalian semua udah mau jenguk Mamat. Iya, Tante, sama-sama. Kalau ada apa-apa bilang aja, Tante. Gak usah ngerasa ngerepotin kita. Kita juga udah nganggap Mamat sebagai saudara kita sendiri. Iya kan, bro? Tanya Teguh pada temannya. Iya, Tante, bilang aja kalau butuh apa-apa ya, Tante. Ucap Yanto. Iya, terima kasih ya. Ucapnya. Sama-sama, Tante. Ucap mereka berempat. Kini ibunya Mamat berusaha memejamkan matanya lagi, melanjutkan tidurnya. Dak, kenapa nggak bikin sayembara aja? Siapa tahu ada yang pas golongan darahnya. Ucap Yanto menyarankan. Tante udah bikin sayembara, Tok. Tapi belum rezekinya, belum ada yang pas. Jawab Tante kecewa. Walah, ya udah sabar dulu ya, Tante. Nanti kita bantu cariin. Ucap Yanto. Kita flashback. Setelah selesai bekerja, aku langsung pergi ke rumah sakit menemui anak tunggal kesayanganku. Saat sampai di kamarnya, aku melihat istriku yang sedang menangis. Matanya sembab, bibirnya pucat, kantong matanya menghitam. Kurang lebih seperti itulah keadaan istriku saat ini. Mungkin ia sangat stres melihat anak kesayangannya terbaring lemah di brankar. Aku pun langsung menghampiri dan berusaha menenangkannya. Udah mah, jangan nangis terus. Kita terus doakan saja yang terbaik buat anak kita. Semoga cepat-cepat dapat pendonor. Ucapku sambil merangkul tubuh istriku agar istriku tenang. Pah, Mama gak mau lihat anak kita tidur terus. Ayo Pah, cepat cari pendonor Pah. Rintih istriku. Bagaimana kalau kita bikin sayembara aja Mah? Jadi kalau misal ada orang yang mau menjadi pendonor buat anak kita, mereka dapat apa aja yang mereka mau. Gimana Mah? Setuju gak Mah? Tanyaku pada istriku. Emang dengan cara seperti itu kita bisa berhasil mencari pendonor Pah? Tanya istriku ragu akan rencanaku. Gak ada yang gak mungkin Mah. Kalau Tuhan sudah berkehendak pasti bisa kok. Ucapku. Ya udah deh, terserah Papa aja. Yang penting pokoknya lakuin apapun semua buat anak kita. Ucap istriku. Siap Mah. Papa pasti lakuin yang terbaik buat anak kita kok. Mama yang tenang ya. Jangan sedih lagi. Ayo Mah, kita makan dulu ke kantin. Dari tadi Mama belum makan kan? Tanya aku pada istriku. Iya belum Pak. Ya udah, ayo kita ke bawah Pak, makan dulu. Ajakku. Ayo. Ucapku semangat yang tak sabar ingin makan. Kita flashback off. Keesokan paginya, Aldo kembali ke rumah Bu Warni. Ia bermaksud untuk memberitahu bahwa keluarga Mamat mengadakan sayembara. Aku harus cepat-cepat nih memberitahu Bu Warni. Siapa tahu dia mau menjadi pendonor darahnya. Tak butuh waktu lama, ia sampai di kediaman Bu Warni karena jaraknya yang lumayan dekat. Sesampainya di sana, aku langsung mengetuk pintu. Tok tok tok. Assalamualaikum, Bu Warni. Waalaikumsalam. Tumben banget pagi-pagi dah kesini nak. Mau nyari sarapan ya? Tanyanya. Enggak Bu, aku mau ngasih tahu sesuatu sama ibu. Ya sekalian mau beli sarapan juga sih. Ucapku sambil cengengesan. Walah, mau ngasih tahu apa? Sini masuk dulu biar enak ngobrolnya.
orang tuanya Mamat ngadain sayembara, Bu. Kalau golongan darah Ibu AB, Ibu bisa ikut sayembara itu, Bu. Hadiahnya lumayan loh, Bu. Mau minta apa aja terserah, bakal diturutin. Jelasku panjang. Wah, ya itu lumayan, Nak. Tapi sayangnya golongan darah Ibu B. Coba kamu aja yang ikut, ucapnya menyarankanku. Aku gak tahu, Bu, golongan darahku apa. Takutnya gak cocok, ntar malah malu lagi. Gak apa-apa, Nak, coba aja sana tes. Siapa tahu cocok. Iya, Bu, nanti aku coba tes. Saat mereka sedang asik mengobrol, ada seorang pegawai bank yang ke rumah Ratna. Bu, itu kok pegawai bank ke rumah almarhum Ratna ya, Bu? Emangnya ada urusan apa ya, Bu? Tanya aku ke Bu Warni. Pegawai bank? Mana, Nak? Tanyanya yang belum melihat. Itu loh, Bu, berdiri di depan pintu. Jawabku sambil menunjuk ke rumahnya. Lah kok iya? Coba kamu samperin, Nak, siapa tahu penting. Ucapnya menyarankan. Aku langsung berdiri dari tempat duduk dan menghampiri pegawai bank yang ada di depan rumah Ratna. Permisi, nyari siapa, Mbak? Tanyaku. Ini, Mas, nyari Mbak Ratna. Apa Mbak Ratna ada di rumah? Tanyanya. Oh, Ratna sudah meninggal 3 minggu yang lalu, Mbak. Memangnya ada apa ya? Ucapku seraya bertanya apa yang terjadi. Innalillahi. Ini, Mas, Mbak Ratna hutang ke bank 7 juta. Hari ini sudah jatuh tempo. Mau saya hubungi tidak bisa. Katanya tidak punya ponsel. Jadi saya berinisiatif ke sini, Mas. Jawab pegawai bank itu. Hah? 7 juta? Nggak salah dengar aku, Mbak. Ucapku tak percaya. Pasalnya ia tahu betul Ratna seperti apa, dan dia juga tidak mungkin menggunakan uang sebanyak itu untuk kepentingan yang tidak perlu. Iya, Mas, 7 juta. Ucapnya sekali lagi. Kali ini aku percaya. Aku pun langsung mengeluarkan dompet dan memberikannya uang kepada pegawai itu. Ini, Mbak, uangnya. Utang Ratna saya lunasin. Jadi udah ya, Mbak, nggak ada utang lagi. Ucapku seraya menyerahkan uangnya. Baik, Mas, terima kasih. Saya pamit dulu. Setelah berpamitan, dia langsung pergi dari rumah Ratna. Aku pun ikut pergi ke rumah Bu Warni lagi. Pikiranku tak berhenti memikirkan Ratna. Dia pinjam uang sebanyak itu buat apa ya? Gumamku dalam hati. Tak butuh waktu lama, aku sudah berada di dalam rumah Bu Warni lagi. Dengan posisi yang semula, aku yang penasaran pun kembali bertanya kepada Bu Warni. Bu, Ratna nggak aneh-aneh kan, Bu? Kok dia pinjam uang 7 juta? Di bank buat apa ya, Bu? Ibu tahu nggak? Tanya aku penasaran. Pinjam uang? Ucapnya berpikir keras. Oh, mungkin dulu buat bayar perawatan neneknya. Ucapnya lagi. Walah, gitu ya, Bu. Ucapku paham. Ya gitu, Nak. Ya udah, Bu mau lanjut beberes dulu ya. Kamu makan aja dulu sana. Ucapnya dengan lembut. Iya, Bu, makasih. Iya, Nak, sama-sama. Tak terasa sudah larut malam. Orang tua Mamat berpamitan ke mereka semua dan menitipkan Mamat. Kini yang menemani Mamat malam ini semuanya temannya. Tolong jagain anak tante. Tante mau pulang dulu ya. Titip anak tante, dijaga baik-baik. Ucapnya berpamitan. Iya, Tante, kita bakalan jaga Mamat dengan baik kok. Ucap Udin. Setelah mengatakan seperti itu, mereka lanjut mengobrol. Kalian pada lapar gak sih? Gua lapar banget nih. Beli makan yuk. Ucap Agus. Gue juga lapar. Tapi kalau kita semua pergi, gak ada yang jaga Mama dong. Jawab Teguh. Ya udah, kalian pergi makan dulu aja. Biar gue sendiri yang jaga Mamat. Gue bungkusin makanan aja. Ucapku mengalah. Emang gak apa-apa, Din, lu sendirian di sini.
Ini udah malam loh. Serem, ucap Yanto yang menakut-nakuti. Gak apa-apa, udah aman kok, ucapku yakin. Ya udah, kita pergi dulu ya, Din. Lu kalau butuh apa-apa telepon kita aja, ucap Agus. Siap dah, ucapku. Setelah mereka keluar dari ruangan, aku kembali duduk di sofa yang telah disediakan. Aku memainkan game di ponselku untuk mengusir kegabutan. Saat aku sedang bermain gamenya, aku merasa seperti ada yang menjambak rambutku. Ah, ucapku sambil memegangi kepala yang terasa nyut-nyutan. Saat aku menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Seketika bulu kuduku merinding. Aku menoleh ke sana kemari namun tidak ada siapa-siapa selain diriku sendiri dan Mamat yang masih terbaring di atas brankar. Aku berusaha menghiraukan apa yang telah terjadi. Kemudian aku melanjutkan gamenya. Di sela-sela keheningan tiba-tiba terdengar suara gesekan kursi yang diseret. Krek! Aku menoleh ke sumber suara. Namun yang kulihat kursi itu masih berada di tempatnya. Pikiranku mulai negatif. Dengan susah payah aku mengusir pikiran burukku. Tetapi gangguan itu pun masih ada. Suara gesekan kursi itu kembali terdengar. Kali ini lebih kencang lagi dan brak! Kursi itu tiba-tiba jatuh. Apaan tuh? Ucapku sambil mengecek keadaan. Aneh betul, masa bisa jatuh sendiri? Gumamku sambil membenarkan kursinya ke tempat semula. Tak ada angin, tak ada hujan. Ruangan pun tidak ada kipas, hanya ada AC. Hayal jika AC bisa membuat kursi itu jatuh dengan sendirinya. Aku pun sempat berpikir kalau kursi yang jatuh itu karena kena kaki Mamat. Tapi saat kulihat, Mamat masih berada di posisi yang sama. Aku kembali duduk di sofa sambil mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Pasalnya yang di ruangan itu hanya ada aku dan Mamat. Pikiranku kalut dengan semua ini. Sampai akhirnya aku termenung cukup lama, hingga aku pun dikejutkan lagi dengan kursi tadi yang kini jatuh kembali. Brek. Oi, siapa lo? Muncul sini, jangan main ngumpet-ngumpet lo, ucapku sedikit berteriak. Selepas bicara, aku langsung menghampiri kursi itu lalu aku mengambilnya dan menaruh di tempatnya yang semula. Namun pas aku mau mengambil kursi itu, aku melihat seperti ada wajah yang sembunyi di bawah brankar. Jatuh lagi. Siapa dah yang jatuhin? Aneh banget, gumamku. Bentar. Kok kayak ada yang aneh ya? Kayak ada wajah seseorang. Siapa ya? Padahal aku dari tadi gak tidur deh. Siapa ya? Batinku. Halo? Ada orang di dalam? Tanya aku ke bawah brankar. Gak ada ternyata, batinku. Saat aku memegang kursinya, tiba-tiba saja ada tangan yang memegangiku. Tangan siapa itu? Batinku. Udah gak apa-apa mbak, sini aja, gak usah ngumpet-ngumpet. Pasti mbaknya ceweknya Mamat ya, ucapku asal sambil memandang tangan itu. Tapi kalau ini tangannya ceweknya Mamat, ngapain dia ngumpet? Dan tangannya kok pucet banget ya, kayak kurang gizi gitu, batinku. Saat aku ingin meraih tangan itu, tiba-tiba tangan itu hilang. Astagfirullahaladzim, tangan siapa itu? Batinku. Aku pun berinisiatif mengecek lagi dan saat aku mengeceknya, kok gak ada siapa-siapa ya? Lah terus tangan siapa tadi? Buset, ngeri amat dah. Ini rumah sakit berasa kayak di kuburan, gumamku pelan. Nongol dong, masa malu-malu gitu? Tinggal nongol aja, gak usah malu-malu, ucapku agak sewot. Tiba-tiba tangan yang tadi memegang kursi sekarang pindah memegang bahu Udin. Nah gitu, tinggal nongol aja mbak, gak usah malu-malu, ucapku sambil menengok ke belakang. Dan
Tawanya dengan mata melotot dan berusaha menyakiku. Pergi lo, teriakku sambil memukul-mukul angin. Kamu layak mendapatkan balas dendam yang setimpal. Ucapnya sambil tertawa. Ia terus mengatakan seperti itu berulang kali. Sialan, gak usah ganggu gue weh, ucapku yang mulai frustasi. Aku berusaha mencari barang sesuatu dan melemparkannya ke arwah Ratna. Vas bunga yang ada di nakas aku ambil dan aku lemparkan ke arwah itu. Dan ya, aku berhasil membuat arwah itu lenyap. Dengan nafas terengah-engah, aku pun berusaha berdiri dan kembali duduk di sofa. Denyut jantungku berdegup kencang. Aku masih tidak menyangka apa yang terjadi tadi. Bagaimana bisa ia bukan anak indigo yang bisa melihat arwah, namun tadi ia dapat melihat dengan jelas. Wujud Ratna seperti terakhir kali ia saat membuang Ratna ke hutan. Matanya melotot, wajahnya rusak, sekujur tubuhnya penuh dengan darah, dan juga kemaluannya bercucuran darah yang tak ada habisnya. Akhirnya aku memainkan game lagi untuk menghilangkan rasa takut. Saat aku sedang bermain, gangguan itu pun muncul lagi. Bau anyir apa lagi nih? Bentar, apa jangan-jangan batinku? Suara tawa Ratna kini menggelegar. Ia ketawa sambil menampakkan wajahnya yang berlumuran darah dan matanya yang melotot. Pergi lo, pergi! Ceritku sekeras mungkin berharap ada yang mendengar. Suara tawanya semakin keras. Aku berusaha menjauh dari posisi dudukku, tetapi kakiku kini seperti ada yang menahannya. Seperti orang yang kesetanan, aku terus-menerus menjerit sambil memejamkan mata. Tak lama kemudian, temanku datang. Astagfirullahaladzim, Din, lo kenapa weh? Tanya Agus. Aku disadarkan oleh teman-temanku. Nih minum dulu, ucap Teguh seraya menyerahkan botol minum yang tadi ia beli. Aku pun menerimanya dan meminumnya sampai setengah botol. Lo kenapa tadi teriak-teriak gitu, gak jelas banget lo? Tanya Agus. Bukannya menjawab, Udin malah melihat sekelilingnya. Dan ia menangkap sosok itu yang berada di sudut ruangan sambil tersenyum mengerikan. Udin yang melihatnya pun langsung menggeleng-gelengkan kepalanya sambil memejamkan mata, berharap sosok itu hilang dari pandangannya. Teman-temannya yang melihat pun merasa aneh, hingga mereka saling pandang tak paham satu sama lain. Saat aku berusaha membuka mataku, kini pandanganku tertuju ke celana yang aku pakai. Celanaku robek, seperti bekas cakaran, dan meninggalkan jejak darah yang baunya anyir. Tetapi teman-temanku tidak ada yang menyadari. Selera makanku pun hilang. Dan selepas kejadian tadi, aku lebih sering melamun. Nih, makanan lu. Makan dulu Ki. Tadi katanya lapar, ucap Yanto sambil menyodorkan sebungkus makanan dan minuman. Terus saja di situ, nanti gua makan, ucapku dengan pandangan kosong. Temannya pun merasa aneh dengan sikap Udin. Waktu menunjukkan pukul jam 12 kurang. Temannya sudah pada hanyut di alam mimpi mereka masing-masing. Tetapi Udin kini belum bisa tidur. Lalu ia memutuskan untuk pergi ke taman, sekedar jalan-jalan. Dan sesekali ia duduk sambil melamun. Tengah malam Agus merasa tenggorokannya sangat kering. Saat ia mau minum minuman yang tadi sore ia beli, ternyata minumannya habis. Lalu ia pergi ke kantin membeli minuman dan beberapa cemilan. Duh, habis lagi airnya. Mana gua haus banget lagi. Beli aja deh ke bawah, gumam Agus pelan, takut mengganggu temannya yang sudah tidur. Beberapa menit kemudian, ia sudah membeli air minum dan kini ia berjalan melewati taman. Saat melewati taman,
ia seperti melihat temannya yang sedang duduk di bangku sana. "Din, ngapain lo belum tidur? Malah kelayapan gini malam-malam," ucap aku sambil menghampiri dan duduk di sampingnya. Tak ada jawaban. Agus pun mengambil air yang tadi ia beli, lalu meminumnya dan mengambil cemilan menawarkan ke Udin. "Pantesan lo betah banget di sini. Ternyata seindah ini pemandangannya. Nih, gue tadi beli air sama cemilan," ucapnya saat ia berbicara ke Udin. Udin sama sekali tidak menatapnya. Ia pun pasrah lalu ia mengatakan kalimat lagi sambil memegang pundaknya. "Din, ini gue bawa cemilan. Lu pasti lapar kan, belum makan?" katanya. Saat Udin menoleh ke arahnya, ia kaget. Jantungnya seketika berhenti. Ia pun melotot menyaksikan apa yang ada di hadapannya. Tawa sosok itu. Aku yang melihatnya pun langsung pingsan. Kukira tadi yang duduk di sampingku itu Udin. Ternyata itu adalah arwah Ratna yang bergentayangan. Namun di sisi lain, Udin baru selesai dari kamar mandi. Ya, ia sudah fresh, tidak memikirkan kejadian tadi sore. Dan juga tadi ia sempat berjalan-jalan di area taman. Dan ia juga sempat melihat Agus duduk di taman. Tapi ia tiba-tiba kebelet BAB. Jadi ia pergi mencari kamar mandi dulu. Saat ia keluar dari kamar mandi, sorot matanya mencari keberadaan temannya. Kesana kemari ia pikir aku sudah pergi terlebih dahulu. Namun saat ia melewati taman itu, ia melihat ada orang yang tergeletak di bawah bangku taman. Tanpa ada rasa takut, aku menghampiri orang itu dan ternyata, "Hah? Agus? Ngapain dia tidur di situ?" ucapku sambil berusaha membangunkannya. Weh, bangun, pindah kamar aja Ki," ucapku sambil menepuk-nepuk pipinya pelan. Hening. Tak ada jawaban. Tanpa pikir panjang, aku menuntut Agus sampai ke kamar Mamat. Lumayan lama untuk sampai ke kamar, padahal jaraknya tak begitu jauh. Mungkin karena ia berjalan melewati tangga darurat dan menuntun temannya, jadi memakan waktu lebih lama dari biasanya. Sesampainya di kamar Mamat, ia pun berdiri di ambang pintu sambil menatap Yanto heran. "Lu dapat minum dari mana, Tok? Bukannya minumannya habis?" tanyaku. Yanto pun menoleh dan menjawab, "Lah tadi gue dikasih tuh sama Agus. Dia baru aja beli air minum sama mie ayam tadi," jawabnya sambil terus minum. "Ngarang lu. Ini gua sama Agus. Yang bener lu. Lu dapat minuman dari mana?" ucapku heran. "Gua dapat dari Agus. Lu kali yang salah bawa orang, Din. Nih lihat," ucapnya sambil melihatkan minum dan makanan yang konon katanya ia dapat dari Agus. "Tok, lu gak salah lihat kan?" tanyaku terbata-bata. "Coba lu lihat lagi benar-benar," ucapku berusaha meyakinkan Yanto bahwa itu bukan makanan dan minuman, melainkan itu darah dan cacing yang sedang dimakan Yanto. Yanto pun melihatnya dengan benar. Matanya pun terbelalak melihat apa yang sebenarnya ia makan. Kini perutnya merasa mual dan ia langsung berlari ke kamar mandi, terus memuntahkan minuman dan makanan yang tadi ia telan. Makanannya berhasil ia muntahkan dan benar hanya ada cacing dan darah. Yanto sangat spesial. Ia keluar dari kamar mandi dengan wajah pucat pasi. Teguh yang sedang tidur nyenyak, kini tidurnya pun terganggu oleh ketiga temannya. "Ada apa sih ribut-ribut? Udah malam bukannya pada tidur?" ucapnya sewot sambil matanya terpejam. Ketiga temannya pun menghiraukan ocehan Teguh, dan mereka semua melanjutkan tidurnya dengan pikiran yang kalut. Keesokan harinya, Teguh bangun lebih awal dari temannya. "Aduh, dasar kebo. Udah pagi belum pada bangun juga," ucapku sambil berjalan ke kamar mandi
dan untuk sekedar mencuci muka dan menggosok gigi. Namun ada keganjalan yang ia alami pagi ini. Saat aku sedang menggosok gigi, aku sambil melihat diriku di pantulan cermin yang ada di balik pintu kamar mandinya. Awalnya masih baik-baik saja, tapi saat aku mencuci muka, aku seperti melihat ada sosok di belakangku. Siapa itu? Tanya aku dalam hati sambil menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, batinku. Aku melanjutkan mencuci mukaku, dan aku kembali melihat ke cermin. Ratna, gumamku tak percaya. Sosok itu pun ketawa sambil ingin mencekik leherku. Tawanya menggelegar di telingaku. Aku berusaha melawan, namun hayal sosok itu tidak bisa disentuh. Ia terus menyerangku hingga dahiku terbentur tembok dan mengeluarkan darah segar. Ah, perih, ucapku merintih. Setelah ia puas membuatku kesakitan, ia pun langsung lenyap dari pandanganku. Aku tak ingin berlama-lama lagi di kamar mandi. Di saat yang bersamaan ia lenyap, dan aku pun keluar dari kamar mandi. Namun aku dikejutkan dengan kehadiran Agus. Lo ini bisa gak sih gak usah ngagetin? Kaget tau gak? Ucapku sewot. Hening tidak ada jawaban. Ini bocah kenapa gak ada jawaban? Gua yang masih sewot pun langsung pergi meninggalkan Agus. Namun lagi-lagi aku dikejutkan. Loh, Gus, bukannya lo tadi ke kamar mandi dah? Kau udah di sini aja? Tanya aku bingung. Kenapa? Gua aja baru bangun, Gu. Jawabnya sambil matanya yang masih mengantuk. Berarti tadi, batinku. Tak ambil pusing, aku langsung gabung dengan teman-temanku yang baru pada bangun. Lalu aku menyuruh mereka untuk cuci muka terlebih dahulu. Sana pada cuci muka dulu. Udah siang, keburu dokter kesini. Ucapku yang diiringi anggukan oleh mereka. Sambil menunggu mereka, aku bermain game di ponselku. Tak butuh waktu lama, mereka semua akhirnya sudah rapi dengan pakaiannya masing-masing. Kita tinggal nunggu bokap nyokapnya Mamat kan? Habis itu kita pulang? Tanya Yanto. Iya, kita nunggu dulu aja di sini, ucap Udin. Beberapa menit kemudian, orang tua Mama datang bersama dokter dan perawat. Permisi, kalian semua boleh keluar terlebih dahulu. Pasiennya akan kami periksa. Silakan bisa tunggu di luar, ucap perawat itu. Mereka semua pun pergi meninggalkan ruangan itu, kecuali dokter dan perawatnya. Terima kasih ya sudah mau bantuin kami jagain Mamat. Tante sudah menemukan pendonor buat Mamat. Jadinya tadi kesini sekalian sama dokter, ucap orang tua Mamat kepada 4 temannya anaknya. Iya, sama-sama Tante. Ya alhamdulillah deh kalau Tante udah dapat pendonornya. Ngomong-ngomong, Tante dapat pendonor dari sayembara? Tanya Teguh penasaran. Iya, tadi ada yang inbox saya. Lalu saya kesini sekalian sama orangnya. Pas dites, alhamdulillah cocok. Jadi bisa langsung diambil darahnya, jawab nyokap bokap panjang lebar. Oh gitu ya Tante, ucap Teguh paham. Flashback on. Kita beralih ke pandangan Aldo. Aku langsung menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di dalam pengumuman sayembara itu. Tret. Dering ponsel berbunyi. Ada yang nelpon nih. Siapa ya nomornya? Kok asing? Gumam nyokapnya Mamat. Tak butuh waktu lama teleponnya sudah dijawab. Halo? Dengan siapa di mana ya? Tanyanya. Halo, saya Aldo. Ngomong-ngomong, masih nyari pendonor ya Bu? Sebelumnya sudah dapat yang cocok belum Bu?
Saya menawarkan diri, siapa tahu darahnya cocok. Ucapku panjang. Oh iya, alhamdulillah kebetulan belum ada yang cocok. Nanti kamu bisa langsung ke RS buat dicek darahnya dulu ya. Jawabnya dengan nada yang gembira. Baik bu, nanti saya ke sana, ucapku. Ya sudah, nanti saya tunggu di ruangan tunggu ya, ucapnya sekali lagi. Baik bu, saya tutup dulu. Alhamdulillah, untung belum ada yang cocok. Ini kesempatanku, semoga aja cocok darahku. Lumayan kan jadinya. Nanti aku minta biar nggak bayar kontrakan. Jadi nggak usah bayar kontrakan deh. Ucapku menghayal. Aku pun langsung bersiap-siap ke rumah sakit. Karena aku pendatang baru di sini, jadi aku belum tahu paham jalannya. Aku memutuskan untuk naik ojek agar sampai ke rumah sakit. Tak butuh lama, ojek yang aku pesan tadi sudah sampai, dan aku langsung pergi ke alamat yang sudah ia kirimkan tadi. Saat sampai di rumah sakit, aku langsung mengirimkan chat ke orang tadi yang aku telepon. Lalu ia memberitahuku agar aku langsung masuk saja ke lab khusus pengambilan darah. Bagaimana nak? Apakah sudah siap? Tanyanya padaku. Siap bu, jawabku dengan gugup. Baik pak dokter, ini orang yang akan mendonorkan darah untuk anak saya. Silakan pak, ucapnya ke dokter yang ada di depanku. Baik, terima kasih bu. Mari ikut saya, ajak dokter itu padaku. Aku mengekor di belakang dokter itu. Dengan kuku pasalnya ini baru pertama kali aku mendonorkan darahku untuk orang lain. Silakan duduk, ucap dokter itu. Aku pun mengikuti arahannya. Lalu aku duduk di kursi yang berhadapan dengan dokternya langsung. Dan darahku mulai diambil untuk dicek terlebih dahulu. Golongan darahmu cocok dengan yang dibutuhkan. Apakah kamu sudah siap untuk diambil darahnya? Ucap dokter padaku. Jujur aku belum siap. Namun demi hemat uang tabunganku, aku memberanikan diri menjadi pendonor darah untuk orang lain. Saya sudah siap pak, ucapku sambil menghela nafas panjang. Baik, langsung saja kita mulai, ucap dokter itu. Setelah beberapa jam kemudian, aku sudah keluar dari ruangan tadi. Kini aku sedang duduk di taman sambil menunggu bokap nyokapnya Mamat ke kamar inap anaknya. Gimana, tadi lancar? Tanya nyokapnya padaku. Alhamdulillah, tante, jawab dengan nada lemas. Ini uang buat kamu. Sana kamu beli makan dulu di kantin biar tidak lemas. Saya mau pergi jenguk anak saya dulu. Terima kasih ya, sudah mau jadi pendonor buat anak saya, ucap tante itu. Iya tante, sama-sama, jawabku. Soal sayembara nanti kita bicarakan di rumah ya. Kamu nanti pulangnya nunggu saya selesai saja ya. Kini gantian bokapnya yang berbicara. Iya om. Ya sudah, saya pergi dulu. Kamu baik-baik ya, ucapnya. Iya makasih banyak om, ucapku. Mereka hanya membalas dengan anggukan saja. Flashback off. Kita lanjut. Ya udah tante, kita pulang dulu ya, pamit Udin. Iya, hati-hati di jalan ya, ucap nyokapnya. Bentar, ucap bokap Mamat menghadang kita pulang. Lalu ia menyerahkan amplop coklat untuk kita semua. Ini saya ada sedikit rezeki, semoga saja cukup untuk kalian semua. Anggap saja ini bentuk terima kasih dari kami karena kalian sudah bantu menjaga Mamat seharian. Makasih banyak om. Iya, sama-sama, kita juga udah anggap Mamat kayak saudara kita sendiri.
Ya udah kita permisi dulu ya Om, jawab Udin sambil mengambil amplop itu. Iya, jawabnya singkat. Saat di perjalanan, tidak ada yang membuka suara. Mereka semua hanyut dalam pikiran masing-masing. Dan akhirnya Udin pun membuka suara. Gue mau cerita tentang kejadian semalam, ucap Udin. Cerita apaan Din? Biasanya juga langsung cerita, jawab Teguh. Tapi kali ini beda Gue. Ya udah Gicok cerita. Jadi semalam gua tuh digangguin makhluk halus. Sosoknya kayak Ratna, ucap Udin pelan. Lah, serius loh? Gua juga sama semalam ada yang gangguin, timpal Agus. Enggak lo doang, gua juga iya. Barusan tadi pagi, sambung Teguh. Gua kok ngerasa ada yang aneh ya. Soalnya gak kalian doang yang digangguin. Gue juga sama semalam digangguin. Apa jangan-jangan Ratna jadi dendam sama kita? Tanya Yanto yang merasa janggal. Ih, mana mungkin gadis lugu itu bisa dendam lagi sama kita? Lagian dia juga sudah mati, jawab Agus. Ya gak tahu, bisa jadi gitu sih, ucap Teguh. Nih, semalam tuh pas gue di kamar jagain Mamat sendirian, gue digangguin. Makanya pas kalian datang, gue kelihatan kayak orang stres gitu. Ya gimana gak stres coba? Dengar ketawanya aja bikin teriang-iang mulu di telinga. Ditambah lihat mukanya yang udah hancur gitu, jadi tambah kepikiran gue. Ucapku menceritakan kejadian yang semalam terjadi. Gak sampai di situ aja, dia kayak punya dendam deh sama kita. Sampai kita digangguin gitu sih, tanya aku ke ketiga temanku. Iya juga ya, apalagi gua semalam, buset, merinding sekujur tubuh dah, ucap Agus. Emang lo kenapa Gus? Tanya aku. Pas gua habis dari kantin beli minuman sama cemilan, gua kayak lihat lo duduk di taman sendirian sambil bengong. Pas gua samperin lo tuh diem, gak mau membalas omongan gua. Terus gua inisiatif tuh buka botol minum yang gua beli buat lo. Siapa tahu lo haus kan? Pas lo balik badan gua pingsan. Yang gua lihat tuh cewek mukanya hancur, matanya melotot, berlumuran darah, dan mirip Ratna kalau dilihat-lihat. Jelasnya pada kami. Wah, parah sih. Gua malah lebih parah dari kalian, ucap Yanto. Parah gimana coba? Tanya Agus yang tak kalah penasaran. Masa semalam gua makan minum punya dedemit? Ampun banget, mual gua kalau ingat semalam, ucap Yanto. Makan punya dedemit gimana maksud lo? Tanya Teguh. Jadi semalam tuh gua kebangun, gua lapar banget sama haus. Terus gua lihat Agus bawa minuman sama makanan. Gua yang lapar pun langsung mengambil bawaannya dong. Dan gak begitu memperhatikan juga dia pucat apa enggaknya. Saking fokusnya gua makan, gua gak tahu tiba-tiba ngilang gitu aja entah kemana. Terus tiba-tiba Udin datang sama Agus. Nah, di situ gue ngerasa mulai ada yang aneh. Terus Udin bilang gini, lu dapat makan sama minum dari mana? Bukannya habis ya? Terus dengan entengnya gue jawab, dari Agus lah. Nah itu siapa yang di samping lo? Terus Udin jawab, ngarang lo. Jelas-jelas ini aku sama gua tadi. Gua lihat dia pingsan di taman. Gua di situ masih nggak percaya. Terus si Udin nyuruh gua lihat bener-bener makanan sama minuman yang gua makan.
Terus pas gua lihat beneran cok apa kata Udin, itu bukan makanan sama minuman asli, ternyata darah sama cacing. Gua di situ langsung shock, ke kamar mandi muntahin semuanya. Ih, gak nyangka banget gua, sumpah. Kok bisa gitu ya? Setelah menceritakan yang Yanto alami, seketika hening kembali. Yanto yang merasa Teguh belum cerita, ia pun menagihnya. Guh, lo belum cerita, lo dari pagi kenapa? Tanya Yanto. Gue juga sama kayak kalian. Lihat, gue pas tadi cuci muka, gue lihat di pantulan cermin ada arwah Ratna cok. Nyeremin banget lah, ucap Teguh bercerita. Gue yakin sih ini pasti Ratna dendam sama kita, ucap Udin. Setelah 1 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai rumah masing-masing. Dan mereka pun kembali aktivitas seperti biasanya. Untuk cerita kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita-cerita dari kami. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di Sukmo Waseso. Sebelum saya pamit, jangan lupa like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.